Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kepada yang kita muliakan, pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair alladzi lam yusamma ismuhu ta'dziman wa takriman, dan kepada Dewan Tahkim yang arif dan bijaksana, santri putra, santri putri yang saya hormati, rahimakumullah. Di akhir zaman ini, kita umat Islam dihadapkan dengan permasalahan yang berkontemporer, di mana orang kafir membuat 1 juta cara dilakukan oleh mereka untuk menghasut umat muslimin, baik dari segi etika, budaya maupun bahasa. Tidak hanya itu, saudara, sejarah para anbiya dijadikan bahan ejekan, cerita Al-Quran dijadikan bahan guyonan, diilustrasikan sebagai kaum-kaum barbar yang hanya berlandaskan kepada pikiran dan kebatilan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, di momentum Grand Final ini, Al-Fakir akan menyampaikan sebuah pidato yang terbingkai indah dalam tema memetik pelajaran di balik Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang disebut dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu ialah 2 bagian perjalanannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang disebut dengan Isra, al-Isra huwa tawjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asra maupun Isra dari segi bahasa itu artinya diberjalankan di waktu malam hari. Maka secara istilahnya Asra maupun Isra itu ialah diperjalankannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram Al-Mukarramah hingga ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Maka peristiwa ini Allah jelaskan, Allah bahas di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, apa yang disebut dengan Mi'raj? Mi'raj dari segi bahasa itu artinya naik. Maka secara istilahnya Mi'raj itu ialah naiknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratil Muntaha. Maka peristiwa ini juga Allah bahas, Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah An-Najm yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra ila sidratil muntaha.
Hadirin rahimakumullah. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil di balik Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Yang pertama, bersihkan hati. Di dalam kitab karya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti dengan judul Qissatul Mi'raj dan diperjelas oleh Sayyid Ahmad Al-Dardir, beliau mengatakan ketika dada Nabi dibelah bukan berarti hati Nabi kotor, tetapi memberikan ibrah. Dan pentingnya bagi kita untuk membersihkan penyakit hati sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hasan Muhammad Asyarqawi di dalam kitabnya, dijelaskan bahwa yang termasuk penyakit hati itu ialah pamer, marah, lalai, lupa, was-was, frustasi, iri, dengki, dan lain-lainnya. Maka Nabiullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari rupa dan harta kalian, melainkan Allah melihat dari hati dan amal kalian. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, tanamkan jiwa patriotisme di dalam hati. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj sampai ke langit ketujuh, malaikat berkata, wahai Muhammad, mungkin aku sampai sini saja menemanimu, karena jikalau aku melangkah maka seluruh tubuhku akan hancur. Dan Nabi melanjutkan perjalanannya dengan sendiri. Ini memberikan isyarat kepada kita pentingnya hidup mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Tanamkan jiwa patriotisme di dalam hati. Walaupun dihina, diancam, dibabi buta, dipandang sebelah mata, malam-malam butuh rawe-rawe atas, terus maju, pantang mundur, tegak berdiri walaupun hujan berguyur. Hadirin rahimahullah. Yang ketiga, jadilah pemimpin sejati. Ketika Allah memerintahkan kepada hambanya dengan salat 50 waktu, bagi Nabi tidak masalah karena Nabi sudah terbiasa beribadah. Tetapi yang menjadi masalah umatnya ini mampu atau tidak. Maka Nabi Muhammad SAW meminta agar Allah meringankannya. 9 kali Rasul meminta agar Allah meringankan umatnya yang tadinya 50 waktu salat kini menjadi 5 waktu salat dalam sehari semalam, yang padahal pahalanya sama seperti mengerjakan 50 waktu salat dalam sehari semalam. Itulah sesosok pemimpin sejati yang bukan merasa pintar tetapi harus pintar merasa, yang bisa merasakan jeritan rakyatnya yang kesusahan, deritanya orang fakir miskin, banting tulang demi sesuap nasi dan seteguk air. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak, mari samakan suara kita, rapatkan barisan kita, pertebal keimanan kita, bersihkan hati kita. Mungkin perkataan saya tadi bisa diambil kesimpulannya, pelajaran di balik Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW ini, yang pertama bersihkan hati, yang kedua tanamkan jiwa kesatriaan di dalam hati, yang ketiga jadilah pemimpin sejati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.